Bab yang pertama tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi sebagai kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lainnya. Bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengelola data, menjadikan informasi yang berarti dan berguna. Sistem informasi merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi tersebut untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian. MC Keon dalam bukunya Management Information System mengatakan bahwa sistem informasi merupakan gabungan dari komputer dan unsur yang mengelola perubahan data menjadi informasi serta menyimpan data dan informasi tersebut. Alat pengelolaan dalam sistem informasi. Sistem informasi yang pertama muncul di dunia adalah sistem informasi ciptaan Tuhan. Sering kita menyebutnya alamiah. Sistem informasi ini hampir pasti terjadi di semua makhluk ciptaan Tuhan, seperti burung mengeluarkan suara tertentu sebagai tanda memanggil lawan jenisnya. Komponen sistem informasi berbasis komputer. Sub-sub sistem merupakan pengelompokan dari beberapa komponen yang lebih kecil. Bagaimana mereka melakukan tergantung kepada interpretasi mereka. Maka sistem informasi tersebut mungkin tidak akan terwujud terlepas dari bagaimana pengelompokan tersebut dilakukan. Komponen sistem sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga manusia, yang keempat prosedur, yang kelima basis data, dan keenam jaringan komunikasi. Sistem informasi dan organisasi. Menurut sudut pandang organisasi, komponen penting lainnya dalam suatu organisasi dapat berupa tempat bekerja, budaya, kekayaan, pengaruh di situ organisasi. Tempat kerja, sumber daya manusia, budaya usaha, kekayaan, pengaruh. Sistem informasi dan manajemen. Manajemen dibandingkan sebagai suatu upaya atau proses pencapaian tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain, informasi yang berkualitas, dan intinya harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Informasi yang diterima harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, tempat waktu. Informasi harus disebut dalam saat diperlukan, akurat dan lengkap. Evolusi sistem informasi. Kualitas informasi seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya haruslah relevan, tepat waktu, akurat, dan lengkap. Perubahan yang terjadi dari konsep data processing sistem ke sistem informasi manajemen adalah perubahan dalam kepentingan. Yang berikut subsistem informasi secara organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi bagi manajemen organisasi secara keseluruhan. Sistem informasi ini secara keorganisasian atau fungsi organisasi dapat dipecah menjadi beberapa subsistem informasi, ditambahkan dengan sistem informasi eksekutif yang khusus dirancang untuk para eksekutif. Yang pertama, sistem informasi eksekutif, yang kedua sistem informasi manajemen, yang ketiga sistem informasi manufaktur, dan yang terakhir sistem informasi sumber daya manusia. Bab berikutnya tentang hardware atau perangkat keras. Peralatan input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Ada beberapa contoh peralatan yang dapat digunakan untuk memasukkan data berbentuk teks atau berbentuk image, suara, video, atau petunjuk. Alat-alat ini umumnya baru bisa bekerja, yaitu keyboard, mouse, kamera video, atau OCR, touchscreen. Yang berikut Central Processing Unit dan memori. CPU yang selama ini mungkin dikenal oleh Anda adalah membentuk kotak sebagai segi empat. Pandangan Anda bisa dibenarkan beberapa belas tahun yang lalu, tapi untuk saat ini berkat keberadaan teknologi
pandangan Anda tersebut akurat, kontak tersebut hanyalah merupakan rumah. Berikut ini gambaran bagaimana hubungan antara CPU dengan komponen-komponen pendukung tersebut. Arithmetic and Logical Unit atau ALU. ALU merupakan bagian dari CPU yang melaksanakan semua hitungan aritmatika atau matematika dan melakukan operasi logika sesuai instruksi program. Perhitungan yang dilakukan oleh ALU biasanya hanya melibatkan 4 elemen aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan penambahan. Kontrol unit merupakan bagian dari CPU yang berfungsi mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Dengan kata lain, kontrol unit ini menjalankan CPU dengan menerjemahkan instruksi program, memberitahu ALU untuk menjalankan semua program tersebut, dan berkomunikasi dengan main memori atau primary storage serta peralatan input dan output. CPU tidak bisa bekerja dengan sendiri. CPU akan bekerja dengan bantuan komponen pendukung lainnya seperti arithmetic, logical unit, control unit, dan sistem register. Berikut ini gambaran bagaimana hubungan antara CPU dengan komponen-komponen pendukungnya tersebut. Yang pertama, peralatan output atau output device. Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolah data. Ada beberapa macam peralatan output yang bisa digunakan di sini, yaitu printer, layar monitor, head-mount display, LCD. Yang berikut peralatan komunikasi. Peralatan komunikasi adalah peralatan-peralatan yang harus digunakan agar informasi data bisa berjalan dengan baik. Ada banyak jenis peralatan komunikasi, beberapa antaranya adalah sebagai berikut: network card, berbagai macam hubungan, fiber optik, dan modem. Bab berikutnya adalah software atau perangkat lunak. Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Perangkat lunak sistem atau sistem software. Perangkat lunak sistem merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer yang meliputi sistem operasi atau operating system, interpreter atau compiler. Operating system berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer yang meliputi sistem operasi. Interpreter operating system berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer. Jenis-jenis program dalam sistem operasi. Yang pertama, bootstrap loader, yang kedua, diagrammatic test, yang ketiga, operating system, yang keempat, BIOS, yang kelima, utility program, dan yang keenam, file maintenance. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya yang pertama, menjalankan komputer saat komputer dinyalakan, yang kedua, menjalankan program aplikasi, yang ketiga, menjalankan program utility, yang berikutnya mengelola file, yang berikutnya menjalankan mode DATS, yang terakhir memberi layanan pencetakan data di layar dan printer serta penyimpanan data pada file. Compiler berfungsi untuk menerjemahkan bahasa yang dipahami oleh manusia dalam bahasa yang dipahami oleh komputer secara langsung satu file. Fungsi compiler ini sama dengan fungsi interpreter, tapi cara yang berbeda. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan software yang siap dipakai. Perangkat lunak di aplikasi dibuat untuk membantu masalah yang relatif umum, karena itu sangatlah wajar kalau software ini tidak dapat memenuhi kebutuhan spesifik setiap pengguna komputer. Bab berikutnya tentang brainware. SDM, sistem informasi, sumber daya manusia atau SDM
atau C merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, mengumpulkan dan mengelola data, dan pemanfaat informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Pemilik satu sistem informasi, para pemilik sistem informasi tersebut atas merupakan sponsor terhadap dikembangkan sistem informasi. Yang berikut kelompok eksekutif dan staf. Para eksekutif bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengendalian organisasi untuk jangka panjang, seringkali disebut sebagai strategis di dalam sistem informasi seperti halnya manajer tingkat menengah. Manajer eksekutif dalam mensponsori sistem informasi bertindak sebagai pemilik sistem. Manajer komunikasi data. Manajer komunikasi data bertanggung jawab dalam menjamin bahwa fasilitas komunikasi yang ada siap melayani kebutuhan organisasi untuk transformasi data balik secara internal maupun eksternal. Manajer komunikasi harus memiliki keahlian teknis dan profesional. Yang pertama, database administrator. Yang kedua, manajer keamanan. Yang ketiga, manajer pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, manajer pengelola data. Yang berikut SDM bagian akuntansi. SDM bagian akuntansi dalam suatu perusahaan yang besar meliputi fungsi-fungsi manajerial, keuangan, dan akuntansi biaya. Akan tetapi struktur dari fungsi-fungsi ini relatif bervariasi tergantung kepada faktor seperti situasi dan kondisi perusahaan, gaya manajemen, teknologi yang digunakan, bentuk produk dan jasa yang diberikan. Secara lengkapnya, tugas yang harus dilakukan oleh kegiatan ini adalah: yang pertama, mengelola hutang perusahaan, mengelola investasi perusahaan, mengelola mata uang asing, mengelola arus kas, mengelola saham perusahaan, mengelola program asuransi, mengepalai staf bagian keuangan, menandai kebutuhan jangka panjang dan pendek, dan yang terakhir, merencanakan kebutuhan keuangan perusahaan. Pengendalian oleh kepala bagian keuangan. Fungsi pengendalian secara tradisional meliputi peliharaan general ledger, mempersiapkan laporan-laporan keuangan, dan memperpanjangkan dikembangkan organisasi. Tugas pengendalian telah berkembang dengan adanya tugas tambahan yang meliputi monitor angka keuangan dan harga. Pada organisasi besar, beberapa bagian harus membuat laporan kepada bagian pengendalian. Bagian-bagian tersebut antara lain: yang pertama, evaluasi; yang kedua, perencanaan dan penelitian operasi, yang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, bagian penelitian operasional yang bertanggung jawab di dalam pengembangan sistem untuk pengendalian keuangan. Yang kedua, bagian perencanaan keuntungan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, bagian akuntansi biaya yang bertanggung jawab dalam penentuan dan penganalisa biaya serta melaporkan ke bagian-bagian yang berkepentingan. Yang berikut administrasi, dan yang berikut pajak perusahaan, pengendalian produktivitas dan biaya. Yang terakhir akuntansi operasional. Sekian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe guys.